Sri Maharaja Rakai Watukura Diah Balitung Sri Darmodaya Mahasambu adalah Raja Kerajaan Medang periode Jawa Tengah yang memerintah pada tahun 899 sampai 911 Masehi. Wilayah kekuasaannya mencakup Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan sampai Pulau Bali. Diah Balitung berhasil naik tahta karena menikahi putri raja sebelumnya, yaitu Putri Rakai Waduhumalang. Bertemu kembali dengan Awol channel yang selalu memberikan informasi perjalanan sejarah bangsa. Kali ini Awol Channel melanjutkan perjalanan sejarah Kerajaan Medang atau Kerajaan Mataram kuno. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk tetap dukung kami dengan cara subscribe, like, comment, and share. Sri Maharaja Rakai Watukura Diah Balitung Sri Darmodaya Mahasambu mengeluarkan banyak prasasti saat beliau memerintah. Prasasti tertua adalah Prasasti Delahap yang berangkat tahun 11 September 899 Masehi. Kemudian Prasasti Luitan yang berangkat tahun 901 Masehi. Disusul kemudian prasasti lainnya seperti Prasasti Telang 11 Januari 904 Masehi, Prasasti Poh 17 Juli 905 Masehi, Prasasti Kubu-Kubu 17 Oktober 905 Masehi, Prasasti Mantiasih tanggal 11 April 907. Prasasti Mantiasih merupakan prasasti yang menguraikan tentang nama raja-raja yang memerintah di Kerajaan Medang. Beliau juga mengeluarkan Prasasti Kinowu yang berangka tahun tertanggal 12 Sulapaksa atau paruh terang bulan Margasina tahun 829 Saka atau tanggal 12 November 907 Masehi. Pada tahun 907 Masehi, beliau juga membuat Prasasti Rukam dan Prasasti Tulangan beliau terbitkan pada tahun 910 Masehi. Di dalam Prasasti Tulangan beliau memakai gelar Sri Maharaja Rakai Galuh Diah Garuda Muka Sri Darmodaya Mahasambu. Pada masa pemerintahan Diah Balitung, istana Kerajaan Medang tidak lagi berada di Mataram ataupun di Mamrati, melainkan sudah dipindahkan kembali ke daerah Poh Pitu yang diberi nama Yawapura. Saat beliau memerintah, beliau menempatkan saudara laki-laki istrinya atau anak raja laki-laki sebelumnya sebagai Rakai Ihino. Hal ini diketahui dari adanya Prasasti Taji Gunung di mana Empu Daksa menjabat sebagai Rakai Hino yang membagikan wilayah Taji Gunung bersama Rakai Gurunwang. Pada tahun 913
berdasarkan prasasti Timbangan Wungkal, Dyah Balitung telah digantikan oleh Empu Daksa sebagai Maharaja. Empu Daksa adalah Raja Kerajaan Medang yang memerintah sejak tahun 913 sampai 919 Masehi. Beliau bergelar Sri Maharaja Daksutama Bahubajra Pradipaksa. Saya Udungga Wijaya. Empu Daksa naik tahta menggantikan Dyah Balitung yang merupakan saudara iparnya. Hubungan kekerabatan ini berdasarkan bukti bahwa Empu Daksa sering disebut namanya bersamaan dengan istri Balitung dalam beberapa prasasti. Bahkan berita Tiongkok dari dinasti Tang berbunyi Dat So Kan Hyung, yang artinya Daksa, saudara raja yang gagah berani. Empu Daksa memperkenalkan pemakaian Sanjaya Warsa atau kalender Sanjaya yang berselisih 717 tahun sesudah kalender Masehi. Empu Daksa ingin menunjukkan kalau dirinya adalah keturunan asli dari Raja Sanjaya, pendiri Kerajaan Medang. Prasasti tertua yang dikeluarkan oleh Empu Daksa adalah Prasasti Timbangan Wungkal yang mencantumkan tahun 196 Sanjaya Warsa atau 913 Masehi, yang isinya tentang pengaduan Dyah Dewa, Dyah Babru, Dyah Wijaya yang dulunya mendapatkan hak istimewa dari Rakai Pikatan, tetapi kemudian dipermasalahkan oleh Dang Acaryabuti yang menjadi sebagai sang pangkat Mangulihili. Beliau juga mengeluarkan Prasasti Ritihang 13 September 914. Berdasarkan Prasasti Lintakan tahun 919 Masehi, diketahui telah terjadi pergantian raja di Kerajaan Medang karena dalam Prasasti Lintakan raja yang disebut adalah Rakelayang Dyah Tulodong sebagai raja yang baru. Sri Maharaja Rakelayang Dyah Tulodong Sri Sajana Sanmata Nuraga Utungga Dewa atau biasa dikenal dengan panggilan Dyah Tulodong atau Tulodong adalah Raja Medang yang berkuasa sejak tahun 919 sampai 924 Masehi. Beliau menggantikan Empu Daksa sebagai Maharaja Kerajaan Medang. Saat Rakai Tulodong memerintah, yang menjabat sebagai Rakian Mampatihino bernama Empu Ketuwijaya yang bergelar Sri Ketudara Mani Manta Praba Prabu Sakti. Sedangkan yang menjabat Rakian Halu adalah Empu Senok. Beliau juga mengeluarkan Prasasti Harinjing tertanggal 19 September 921 yang berisi pengukuhan anugerah untuk anak-anak Bagawanta Bari yang berjumlah 12 orang dan tersebar di mana-mana. Pada tanggal 2 Agustus 928 tertuang di dalam Prasasti Sanggurah menyebutkan adanya raja baru yang bernama Rakai Sumba Dyah Wawa. Beliau pengganti dari Dyah Tulodong. Saat
pemerintahan Rakai Sumba Dyah Wawa, Empu Sendok mendapat jabatan baru sebagai Rakai Hino. Sri Maharaja Rakai Sumba Dyah Wawa Sri Wijaya Loka Namo Tunggah adalah raja terakhir Kerajaan Medang periode Jawa Tengah yang memerintah sejak tahun 924 sampai 929 Masehi. Dyah Wawa naik tahta menggantikan Dyah Dolodong. Nama Rakai Sumba tercatat dalam Prasasti Culanggi tanggal 7 Maret 927 Masehi, menjabat sebagai sang pamungkat Momahumah, yaitu semacam pegawai pengadilan. Selain bergelar Rakai Sumba, Dyah Wawa juga bergelar Rakai Pangkaja. Dalam Prasasti Wulakan tanggal 14 Februari 928, Dyah Wawa mengaku sebagai anak dari Krian Landean, sang melumah Ri Alas, atau putra Krian Landean yang dimakamkan di hutan. Naik tahtanya Dyah Wawa yang tidak memiliki hak atas tahta Dyah Dolodong mengindikasikan bahwa Dyah Wawa melakukan kudeta merebut tahta Kerajaan Medang, dan diperkirakan saat pemberontakan dibantu oleh Empu Sendok, karena setelah Dyah Wawa naik menjadi Maharaja, Empu Sendok juga mendapatkan kenaikan kedudukan menjadi Rakyat Hino. Bumi bergetar dan kemudian Gunung Merapi meletus dengan sangat dahsyatnya. Konon sebagian puncak Merapi hancur, kemudian lapisan tanah bergeser ke arah barat daya sehingga terjadi lipatan yang antara lain membentuk Gunung Gendol dan lempengan pegunungan Menoreh di Kabupaten Magelang. Letusan Gunung Merapi tersebut disertai gempa bumi dan hujan material vulkanik berupa abu dan batu yang mengakibatkan istana Kerajaan Medang di Mataram hancur akibat bencana alam tersebut. Prasasti terakhir yang dibuat oleh Dyah Wawa berangkat tahun 928. Sementara prasasti terawal yang dibuat oleh Empu Sendok berangkat tahun 929 Masehi. Sehingga perpindahan istana Kerajaan Medang dari Jawa Tengah menuju Jawa Timur dipastikan terjadi pada perpindahan antara 928 ke 929 Masehi. Empu Sendok adalah raja pertama Kerajaan Medang periode Jawa Timur yang memerintah sekitar tahun 929 Masehi sampai 947 Masehi. Beliau bergelar Sri Maharaja Rakai Hino Sri Isana Wikrama Darmo Tunggadewa. Empu Sendok dianggap sebagai pendiri dinasti baru yang bernama Wangsa Isana. Bencana alam yang sedang terjadi menghancurkan Istana Medang yang ada di Mataram.
letusan gunung berapi disertai gempa bumi dan hujan material vulkanik membuat istana yang ada di Jawa Tengah runtuh. Empu Sendok memimpin penduduk Medang yang selamat pindah ke timur dan membangun ibu kota baru di daerah Tamlang. Hal ini tercatat di dalam Prasasti Turian 929 Masehi. Kemudian beliau juga memindahkan istana kembali menuju ke daerah Watugaluh, tercatat di dalam Prasasti Anjuk Ladang 937 Masehi. Tamlang maupun Watugaluh diperkirakan berada di sekitar daerah Jombang sekarang. Saat Empu Sendok menjadi Raja Kerajaan Medang, beliau menempatkan Empu Sahasra sebagai Rakai Mapatihino. Empu Sendok mengeluarkan banyak prasasti sebagai tanda. Prasasti Pohrinting yang merupakan penetapan Desa Sima, Prasasti Turian 929, kemudian Prasasti Linggasutan pada tahun 929, Prasasti Gulung-Gulung juga di tahun yang sama 929, Prasasti Cunggrang juga pada tahun 929. Sementara di tahun 930 beliau mengeluarkan Prasasti Jeru-Jeru, dan pada tahun 931 mengeluarkan Prasasti Waharu dan Prasasti Sumbut. Pada tahun 935 beliau mengeluarkan Prasasti Kanuruhan. Di tahun yang sama pada tanggal 8 Januari 935 mengeluarkan Prasasti Wulig, dan pada tahun 935 beliau juga mengeluarkan Prasasti Tengaran. Pada tahun 937 beliau mengeluarkan Prasasti Anjuk Ladang yang berupa penetapan tanah sawah di Desa Anjuk Ladang sebagai Sima Swatandra dan persembahan kepada Betara di Sang Hyang Prasada atas pembangunan sebuah jaya stambah atau tugu kemenangan. Tugu ini sebagai peringatan atas kemenangan melawan serangan Kerajaan Sriwijaya yang mencapai daerah tersebut. Pada tanggal 3 Maret 944 Masehi, beliau mengeluarkan Prasasti Muncang. Dan pada tanggal 7 November 944 Masehi, beliau mengeluarkan Prasasti Wurandungan yang isinya Sri Maharaja Rake Halupu Sendok, Sri Isana Wikramadharmo Tunggadewa memberikan anugerah kepada Dang Puyat berupa tanah yang meliputi seluruh wilayah Kanuruhan. Empu Sendok meninggal pada tahun 947 Masehi dan dicandikan di Istana Bajra atau Istana Bawana. Menurut Prasasti Pucangan, Empu Sendok digantikan oleh putrinya yang bernama Sri Isana Tunggawijaya. Raja perempuan ini memerintah bersama suaminya yang bernama Sri Lokapala. Sri Isana Tunggawijaya adalah raja perempuan Kerajaan Medang yang memerintah sejak tahun 947. Beliau menggantikan Empu Sendok sang ayandanya. Beliau memerintah didampingi suaminya yang bernama Sri Lokapala. Menggunakan nama Wangsa Isana, sebuah dinasti yang didirikan oleh ayahnya Empu Sendok yang memerintah di Jawa Timur.
Sri Isana Tunggawijaya merupakan putri dari Empu Sendok. Berdasarkan prasasti Pucangan, raja selanjutnya adalah putra mereka yang bernama Sri Makuta Wangsawardhana. Sri Makuta Wangsawardhana adalah raja kerajaan Medang yang memerintah sebelum tahun 990 Masehi. Berdasarkan prasasti Pucangan diketahui Makuta Wangsawardhana memiliki putri yang bernama Mahendradatta, yaitu ibu dari Airlangga. Dalam prasasti itu disebutkan juga adanya nama seorang raja yang bernama Dharmawangsa yang merupakan ananda dari Sri Makuta Wangsawardhana. Prasasti Wahan berangkat tahun 907 Saka atau 985 Masehi merupakan peninggalan Raja Makuta Wangsawardhana. Sedangkan Raja Dharmawangsa Teguh baru mulai memerintah sejak tahun 991 Masehi. Sri Maharaja Isana Dharmawangsa Teguh Anantawikramatunggadewa adalah raja terakhir Kerajaan Medang yang memerintah pada tahun 991 sampai 1007 Masehi. Prasasti Pucangan pada tahun 1041 yang dikeluarkan oleh raja yang bernama Airlangga menyebut dirinya sebagai anggota keluarga Dharmawangsa Teguh. Disebutkan pula bahwa Airlangga adalah putra pasangan Mahendradatta dengan Raja Bali yang bernama Udayana. Mahendradatta sendiri adalah putri dari Makuta Wangsawardhana dari Wangsa Isana. Sementara Airlangga adalah menantu dari Dharmawangsa Teguh. Dharmawangsa Teguh juga memiliki putri yang diperistri oleh Sri Jaya Bupati dari Kerajaan Sunda. Dalam prasasti Sirah Keting dinyatakan dengan tegas bahwa Dharmawangsa Teguh adalah anggota Wangsa Isana. Makuta Wangsawardhana mempunyai dua orang anak, yaitu Mahendradatta dan Dharmawangsa. Mahendradatta menjadi permaisuri di Kerajaan Bali yang melahirkan Airlangga, sementara Dharmawangsa menggantikan Makuta Wangsawardhana sebagai Raja Kerajaan Medang. Dikisahkan di zaman Kerajaan Medang dipimpin Prabu Dharmawangsa Teguh, Kerajaan Medang berhasil mengalahkan Kerajaan Sriwijaya dan menduduki Palembang pada tahun 992 Masehi, walaupun hanya dalam waktu sementara. Sementara dalam prasasti Pucangan mengisahkan kehancuran Kerajaan Medang yang dikenal dengan sebutan Mahapralaya atau kehancuran besar. Di mana dikisahkan Raja Dharmawangsa Teguh menikahkan putrinya dengan seorang pangeran Bali yang berusia 16 tahun yang bernama Airlangga. Di tengah keramaian pesta, tiba-tiba istana diserang pasukan Wurawari dari Luaram dengan bantuan Laskar Sriwijaya. Istana Dharmawangsa
yang terletak di kota Watan hangus terbakar. Dharma Wangsa Teguh sendiri tewas dalam serangan tersebut. Inilah yang tercatat sebagai Mahapralaya dan hancurnya Kerajaan Medang di Jawa. Kerajaan Jawa, kerajaan yang dikenal dan diakui kehebatannya, tercatat dalam banyak kronik-kronik Cina, akhirnya hancur tenggelam. Saat kejadian Mahapralaya, sang menantu Airlangga berhasil lolos. Namun kerajaan di Watan hangus terbakar, musnah. Bagaimana kelanjutan tentang pelarian dari Airlangga? Apakah Airlangga kemudian bisa mendirikan kerajaannya kembali? Tunggu tayangan kami selanjutnya. Tetap dukung kami dengan cara subscribe, like, comment, and share. Terima kasih.